Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الآية. صدق الله العظيم. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bisa bersama-sama salat subuh berjamaah dan sekaligus kita lanjutkan thalabul ilm dalam rangka mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak ada agama yang tidak mengenal kitab suci. Kalau kita bicara agama, pasti ada kaitannya dengan kitab suci. Dalam konteks keindonesiaan kita, ada agama-agama yang dianggap sebagai agama resmi. Ada yang urutan pertama Islam, urutan kedua Kristen, urutan ketiga Katolik, urutan keempat Hindu, urutan kelima Buddha, dan urutan yang terakhir, yang keenam, Konghucu. Kenapa pemerintah kita mengakuinya yang urutan keenam itu sebagai agama, yakni Konghucu dianggap sebagai agama? Alasannya sederhana, karena komunitas yang menganut ajaran Konghucu bisa menghadirkan kitab sucinya apa. Seandainya tidak bisa menghadirkan kitab sucinya, maka tidak bisa dianggap sebagai agama. Itulah sebabnya kenapa aliran kepercayaan tidak dianggap sebagai agama, karena tidak bisa menghadirkan kitab sucinya. Itu cara yang paling sederhana untuk mengidentifikasi apakah agama itu benar-benar layak disebut agama ataukah tidak. Dalam konteks global, sebetulnya bukan hanya 6 yang saya sebutkan. Masih ada yang lain. Misalnya agama Sikh, kitab sucinya disebut Grand Avesta. Agama Zoroaster juga ada kitab sucinya. Agama Yahudi juga ada kitab sucinya. Yang jelas, sesuatu komunitas disebut agama, pasti mereka bisa menghadirkan kitab suci. Nah, dalam konteks ini baru kita bicara perspektif Quran sendiri. Kalau dalam perspektif Quran, kita pasti diingatkan satu ayat yang termaktub di dalam Quran. Salah satu ciri orang yang beriman itu adalah mereka beriman atas apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus beriman atas apa yang telah diwahyukan sebelum risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya salah satu ciri orang yang bertakwa adalah
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi bukan hanya beriman pada apa yang telah Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga beriman atas apa yang telah diwahyukan bagi manusia sebelum risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah pernyataan tegas bahwa risalah Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan risalah-risalah sebelumnya. Bahkan lebih konkret, Allah memberikan contoh yang paling tegas di dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat yang ke-105. Di situ ditegaskan salah satu di antara kitab-kitab suci yang harus diimani, dan itu ditegaskan secara langsung di dalam Al-Quran. Teks ayatnya berbunyi, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan sungguh telah termaktub di dalam kitab Zabur, sebagaimana telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Apa yang tertulis di dalam kitab Zabur itu, annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Sesungguhnya bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Ini merupakan sebuah informasi penting bagaimana Al-Qur'anul Karim itu menyapa dan sekaligus menegaskan bahwa mata rantai kenabian itu memang ada. Mata rantai pewahyuan itu memang ada. Hubungan antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya itu memang ada. Tetapi yang penting sekarang, yang harus menjadi fokus kita, Al-Quran bukan sekedar kitab suci. Sekali lagi, Al-Quran bukan sekedar kitab suci, tapi Al-Quran adalah kitab suci yang paling unik. Unik dalam arti positif, unik dalam arti kesempurnaannya, unik dalam arti bagaimana penyajian pewahyuan ini berbeda dengan pola pewahyuan sebelumnya. Apa itu contoh konkretnya? Contoh konkret yang paling mendasar keunikan Al-Quran sebagai kitab suci dibanding yang lain adalah adanya semacam garansi. Garansi. Kalau saya sebut garansi pasti semua paham. Garansi sama dengan jaminan. Jaminan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengenai apa itu Al-Quran. Allah sendiri yang menurunkannya, Allah sendiri yang mewahyukannya, dan Allah sendiri yang menjaganya. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran ada penegasan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami sendiri yang telah menurunkan Quran dan kami sendiri juga yang menjaganya. Ini merupakan sebuah keunikan. Bagaimana Allah menggaransi mengenai kitab suci yang paling akhir ini. Bahkan yang lebih unik, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu atau menjelaskan syariat-syariatnya di dalam ayat-ayat Al-Quran, justru yang di bagian awal, bagian yang paling awal, di awal-awal mushaf yang muncul adalah garansi. Stempel garansi. Itulah sebabnya pada awal tausiah saya tadi mengutip ayat yang pasti kita semua hafal. Ayatnya berbunyi, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Kalau diartikan secara harfiah, "Dzalikal kitab" ai bi ma'na hadzal kitab. Yang dimaksud kitab itu adalah Al-Qur'anul Karim.
Di dalam Al-Quranul Karim, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Secara sederhana istilah itu memberikan pesan penting bahwa memang di dalam Al-Quran tidak ada sesuatu yang dapat diragukan. Dalam bahasa orang sekarang, Allah menjamin, Allah menggaransi dengan menggunakan satu kata kunci, yakni kata la raib fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Istilah raib pertama kali muncul di ayat ini, di surah Al-Baqarah. Pada bagian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar menggaransi mengenai kitab suci ini, tapi sekaligus Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan, semacam challenge, kata anak milenial sekarang, tantangan kepada siapapun yang sanggup menjawab tantangan itu. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin." Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini menegaskan, jika kalian semua, wahai manusia, ragu atas apa yang telah kami wahyukan kepada hamba kami, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka serulah penolong-penolong kalian. Allah menantang membuat satu surah semisal Al-Quran. Serulah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian orang-orang yang benar. Ini merupakan sebuah challenge. Jadi aneh Al-Quran ini. Bukan dalam makna negatif, tapi positif. Keanehan Al-Quran sebelum menjabarkan perintah dan larangan dari semua syariatnya yang termaktub dalam Al-Quran, justru diawali dengan pertama, jaminan, garansi. Kedua, tantangan, challenge. Sampai hari ini tidak ada yang sanggup bisa menyerupai Al-Quranul Karim. Sampai hari ini tidak ada yang sanggup bisa membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Yang paling sederhana, barangkali kita akan bisa tahu maksud dari ungkapan ayat Al-Quran itu. Kenapa Allah memberikan tantangan itu? Karena memang isi Al-Quran itu unik. Bukan hanya dalam persoalan redaksinya, tapi juga dalam persoalan penataan huruf demi hurufnya. Dan itu kita bisa lihat di awal-awal surah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran memang kalau kita teliti dengan kasat mata, membaca teksnya, kita akan dikejutkan dengan bagaimana cara Allah menata huruf demi huruf itu. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in 'alim." Ini surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 29. Secara harfiah ayat itu bermakna, dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua. Kalian semua yang dimaksud di sini adalah manusia. Lakum, bagi kalian semua. Manusia itu kalau di kampus, kalau belajar di kampus, manusia itu dikenal dengan sebutan animale rationale. Animale itu berarti binatang, animal. Rationale itu berarti rasional, berarti binatang yang berakal. Itu kalau di kampus. Tapi kalau di pesantren-pesantren modern terutama, manusia itu disebut dengan ungkapan al-hayawanun natik. Al-hayawan berarti hewan.
An-natiq berarti yang berakal. Jadi manusia itu kelebihannya bukan pada persoalan yang pertama, tapi pada persoalan yang kedua. Bukan pada persoalan animale atau al-hayawani, tapi pada persoalan an-natiq atau rasionale. Jadi manusia disebut manusia bila mengoptimalkan rasionale, mengoptimalkan nalarnya. Dan apakah itu sesuai dengan Al-Quran? Jawabannya iya. Bukankah banyak ayat di dalam Al-Quran yang menegur kita dari aspek yang kedua tadi, rasionale itu. Dan Al-Quran menyebutkan salah satunya, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Berarti kita ini disapa oleh Allah Subhanahu wa taala nalarnya, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Nah, dari sini kita mulai paham. Kita disebut kita bila mengoptimalkan rasionalitas kita, mengoptimalkan nalar kita dalam berinteraksi apapun. Kembali pada pembahasan ayat tadi. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua apa yang ada di bumi semuanya. Thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menuju pada penciptaan langit dan sekaligus menyempurnakannya. Penyempurnaan itu sampai pada level sab'a samawat. Apa itu makna sab'a samawat? 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan atas segala sesuatu Allah itu maha mengetahui. Sangat maha mengetahui. Perhatikan itu ayat tersebut. Ketika Allah menata kata sampai pada detail menata huruf. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Ternyata Allah memberikan tanda di situ dengan 7 huruf. Sab'a 3 huruf. Samawat 4 huruf. 3 tambah 4 sama dengan 7 huruf. Sab'a samawat artinya 7 lapis langit. Disitulah cara Allah berinteraksi dengan kita. Lagi-lagi Allah berkata, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Ini baru satu contoh, belum contoh yang lain. Nah, saya ambil contoh yang kedua, supaya nanti bukan hanya pada level huruf, tapi sampai pada level kata. Jadi, cara Allah berinteraksi dengan kita, menyapa kita dengan ungkapan afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Allah menunjukkan dengan caranya sendiri, yakni dengan ungkapan sab'a samawat, 7 lapis langit diwakili dengan 7 huruf. Dan itu termaktub di 7 surah yang berbeda, di 7 ayat yang berbeda. Salah satunya di dalam surah Al-Baqarah. Contoh yang kedua, yakni surah Ali Imran. Surah Ali Imran itu adalah surah yang ketiga. Ayat yang ke-59 dikatakan demikian. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan, perumpamaan berkaitan dengan penciptaan Isa itu sama dengan Adam. Diciptakan dari tanah, kemudian Allah berkata, jadi, maka jadilah. Itu arti harfiah. Tapi perhatikan ayat itu. Karena kita disapa oleh Allah, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Sekali lagi, berkali-kali Allah berkata, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Sekali lagi, Allah berkata demikian. Berarti kita ini diguncang oleh Allah. Siapa kita ini? Apa kamu tidak mau berakal? Kalau bahasa anak Surabaya, kalau dibahasakan dengan bahasa Surabaya begitu, apa kamu gak berakal? Tapi bahasa Quran mengatakan afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Disinilah Allah mulai bicara kepada kita, berinteraksi kepada kita.
Sekali lagi, di ayat ini, ayat 59, itu ada satu kata yang sama, tetapi diulang 2 kali. Satu kata yang sama, diulang 2 kali. Yakni kata apa? Kata masal. Masal itu arti harfiahnya perumpamaan atau persamaan. Masal. Kalau seandainya, ini kita berinteraksi dengan Quran. Kalau seandainya satu kata ini dihilangkan satu, maksudnya kata masal itu dihilangkan satu, hanya tertulis satu saja kata masal. Misal, ya, sambil contoh begini. Seandainya ayat itu berbunyi, Inna mathala Isa indallahi ka'adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Kalau ayatnya berbunyi demikian, bukan kamathali Adam, tapi ka'adam, masalnya hilang. Kalau kita pelajari, apakah itu mengubah pesan global dari ayat tersebut? Apakah itu mengubah informasi berkaitan dengan pernyataan tersebut? Mengurangi informasinya? Jawabannya tidak. Toh kalaupun diterjemahkan artinya sama. Maksudnya sesungguhnya penciptaan Isa maupun penciptaan Adam di sisi Allah itu sama. Diciptakan dari tanah. Allah cukup berkata, jadi, maka jadi. Intinya itu, pesannya tidak berubah. Maksudnya sama. Tetapi kenapa? Sekali lagi, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang satu kata yang sama sampai 2 kali? Apa itu tidak mubazir? Apa itu tidak sia-sia? Disinilah ayat Al-Quran akan bicara secara tegas betapa Allah menjaga Al-Quran ini. Menjaga Al-Quran. Kalau dicermati, kata sentral di ayat ini adalah kata khalaqah, penciptaan, berkaitan dengan penciptaan. Penciptaan siapa? 2 orang. Baik itu Adam maupun Isa. Makanya disebutkan khalaqah, penciptaannya. Sebelum kata khalaqah itu ada deretan 7 kata. Setelah kata khalaqah ada deretan 7 kata. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. 7 kata. Baru kemudian khalaqah. Setelah kata khalaqahu, Allah meletakkan 7 kata lagi. Min turab thumma qala lahu kun fayakun. 7 kata. Jadi diawali 7 kata sebelum khalaqahu, diakhiri 7 kata setelah khalaqahu. Bila kata masal itu hilang salah satu, maka terjadi ketidakseimbangan. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran ditegaskan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah mentanzilkan Al-Quran, yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya yang di dalamnya ada keseimbangan. Jadi keseimbangan itu salah satu pembuktiannya seperti ini. 7 kata sebelum kata khalaqahu dan 7 kata setelah kata khalaqahu. Jadi sebelumnya 7 kata, setelahnya 7 kata. Kata sentralnya khalaqahu. Dan yang diambil persamaan, yang diseimbangkan menggunakan 2 kata masal yang sama kata masal, merujuk pada 2 orang. 2 orang itu siapa? Yakni Adam dan Isa. Ternyata kata Adam dan kata Isa disusun dari
7 huruf. Adam 3 huruf, Isa 4 huruf. Jadi sampai detail seperti ini Al-Quran. Ini baru yang preambul. Saya belum bahas yang paling detail. Tapi kalau bahas yang paling detail nanti nggak selesai. Tapi ini merupakan satu bukti. Jadi ketika Allah berkata dengan ungkapan garansi, "Dzalikal kitabu la raiba fiih", itu ada pembuktiannya. Pembuktiannya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, kalau sudah paham seperti ini, inilah dahsyatnya kitab suci Al-Quranul Karim. Ini redaksi, susunan kata demi kata, itu bukan rekayasa Nabi. Susunan ayat Al-Quran, susunan kata dalam Al-Quran, semuanya itu berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah sebabnya Al-Quranul Karim disebut sebagai firman Allah, bukan sabda Rasul. Jadi Al-Quran itu bukan sabda Rasul, tapi firman Allah. Sekali lagi, itulah sebabnya Allah berkata, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Quran dan kami juga yang menjaganya. Jadi Quran itu wahyu Allah, bukan sabda Rasul. Itu ulama menjelaskan demikian. Tapi apakah penjelasan para ulama itu bisa tervalidasi? Bisa dikatakan benar pernyataan itu? Lagi-lagi harus ada alat pembuktian. Pembuktiannya apa? Manuskrip Al-Quranul Karim yang paling tua, yang sampai ke zaman kita. Kita ini sekarang hidup abad 21 Masehi. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi itu abad ke-7 Masehi. Nabi saja lahir tahun 571 Masehi. Beliau menerima wahyu pertama usia 40 tahun. Berarti 571 plus 40 sama dengan berapa? 611. Berarti itu awal Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, 611. Nabi wafat tahun 632 Masehi. Berarti itu abad keberapa? Abad ke-7. Jadi Nabi dilahirkan abad ke-7. Nabi menerima wahyu abad ke-7. Nabi wafat abad ke-7. Masalahnya, Al-Quran yang sampai kepada kita abad ke-7 itu ada atau tidak? Jawabannya ada. Dan sudah ditemukan. Bukan hanya satu, lebih dari 3, 4, 5. Dan disimpan di mana? 1, disimpan di Leningrad, Rusia. 2, disimpan di Stuttgart, Jerman. 4, tersimpan di Birmingham, UK, United Kingdom, Inggris. Dan ada juga yang tersimpan di Belanda, Netherlands, di Amsterdam. Manuskrip Quran itu, tulisan-tulisan yang disebut Al-Quran itu, sampai sekarang masih dapat kita lihat secara fisik. Itu semua abad ke-7. Dan sudah diteliti oleh para ahli. Memang bahannya terbuat pada abad ke-7. Dan tulisannya, tintanya menggunakan alat uji karbon C14, itu memang abad ke-7. Tidak ada yang mengingkari. Menariknya, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran yang abad ke-7 itu semuanya persis seperti Al-Quran yang kita punya. Persis. Tidak ada tambahan di luar Al-Quran. Jadi mushaf yang ditulis pada abad ke-7 semuanya itu isinya Al-Quran. Tidak ada tambahan di situ sabda Nabi, nggak ada. Sekali lagi, tidak ada kecampuran dengan selain Al-Quran. Intinya begitu. Jadi mushaf Al-Quran abad ke-7 itu tidak ada kecampuran dengan selain Al-Quran, termasuk sabda Nabi, nggak tercampur di situ. Itu bisa dipahami berarti pada generasi abad ke-7 Masehi
yakni generasi sahabat, bahkan dalam zamannya Nabi sendiri, itu sudah ada pembeda mana Al-Quran, mana yang bukan Al-Quran. Sudah tahu pembedanya, mana Al-Quran, mana sabda Nabi. Dibedakan. Makanya kita kenal yang ditemukan itu namanya Mushaf Ubay bin Ka'ab, Mushaf Uthman ibn Affan, Mushaf Ali ibn Abi Thalib, Mushaf Abdullah ibn Abbas, atau Mushaf ibn Abbas. Semua mushaf itu isinya hanya Quran, tidak ada sabda nabinya, nggak kecampur. Berarti kita bisa menyimpulkan generasi terdahulu itu tahu mana yang Al-Quran, mana yang bukan Al-Quran, mana yang disebut Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, mana yang disebut sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibedakan. Ya, ini cara memahami. Lalu, kalau abad ke-7 seperti itu, abad ke-8 seperti itu, berarti generasi sahabat, muridnya generasi sahabat, yakni generasi tabi'in, muridnya generasi tabi'in yang disebut tabi'ut tabi'in, kemudian para generasi salaf terdahulu bisa membedakan mana ini Al-Quran, mana ini sabda Rasul, tidak dicampur, berarti mereka ini memang paham betul bedanya mana Quran, mana yang bukan Quran. Tapi sekarang ini agak aneh-aneh. Aneh-anehnya itu apa? Aneh-anehnya sekarang mengatakan ini bukan di forum pengajian seperti ini. Itu khutbah. Khutbahnya khutbah Jumat. Dan itu rutin. Dan itu sifatnya kebiasaan. Khutbah Jumat kebiasaan rutin selalu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Arti harfiahnya telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anil Karim. Kira-kira kalau begini maksudnya bagaimana? Berarti Al-Quran yang kita sebut sebagai firman Allah itu dianggap sebagai sabda Rasul. Berarti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam Al-Quran. Itu maksudnya. Makanya di dalam khutbah Jumat ini disebutkan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Qur'anil Karim. Telah bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran itu adalah sabda Rasul. Nah, ini apakah memang menjadi tradisi generasi terdahulu? Jawabannya tidak. Apakah para sahabat pernah mengungkapkan pernyataan demikian? Jawabannya tidak. Apakah generasi setelah generasi sahabat mengatakan demikian? Jawabannya tidak. Bahkan mushaf-mushaf yang paling purba, yang saya sebut abad ke-7, ke-8, ke-9 dan seterusnya itu tidak ada yang tercampur dengan sabda Rasul. Semuanya hanya isinya Quran saja. Tapi kalau disebutkan telah bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran, berarti Al-Quran selevel tidak dengan sabda Rasul? Dianggap selevel. Kalau misalnya, dan itu sudah dipahami pasti, yang saya maksud itu mana? Az-Zaitun, paham? Kalau saya sebut Az-Zaitun, paham? Jadi, ini adalah sesuatu yang asing. Asing dalam arti aneh, nyeleneh. Tapi nyelenehnya itu tanggung. Tahu maksudnya tanggung? Nyeleneh, tapi tanggung. Padahal kalau kita pahami dengan ungkapan seperti itu dalilnya juga Al-Quran sebenarnya mereka. Dalilnya apa? Dalilnya adalah
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayat itu secara tegas mengatakan bahwa Al-Quran itu memang berasal dari Nabi, tetapi bukan dari hawa nafsunya Nabi. Maksudnya begitu. Berarti Al-Quran itu qaulnya Nabi, tetapi bukan dari hawa nafsunya Nabi. Maksudnya, pernyataan itu. Makanya menggunakan ungkapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Itu untuk menjustifikasi menggunakan ayat tadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini kan membuat orang semakin bingung sebetulnya. Oke? Tetapi sekali lagi saya berkata apa? Ini nyeleneh. Tapi nyelenehnya itu nanggung. Sebetulnya kalau mau nyeleneh itu seharusnya lebih apa? Lebih ekstrim lagi. Itu kalau mau nyeleneh. Ya, kira-kira paham maksud saya. Dan itu pun ada dasarnya Al-Quran. Kalau mau nyeleneh lebih ekstrim lagi, nggak usah nanggung-nanggung, nyeleneh lebih ekstrim lagi. Apa itu dasarnya Al-Quran? Kita bisa lihat dalam surah At-Takwir. Dikatakan dalam surah At-Takwir, yakni ayat yang berbunyi, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya dia, yakni Al-Quran, itu adalah qaul. Apa itu qaul? Ucapan, perkataan. Rasulin karim. Siapa yang disebut sebagai Rasulin karim? Jibril. Jadi sebetulnya melalui ayat ini, kalau mau nyeleneh lebih ekstrim lagi, Al-Quran itu sebetulnya perkataan Jibril. Kalau mau nyeleneh lebih ekstrim lagi, daripada berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran, yang itu saya anggap nyeleneh, lebih baik nyeleneh lebih ekstrim lagi. Apa itu? Qala Jibril alaihi salatu wassalam fil Qur'anil Karim. Kira-kira berani enggak? Jadi kalau nyeleneh jangan nanggung. Kalau nyeleneh lebih baik lebih ekstrim lagi. Qala Jibril alaihi salam fil Qur'anil Karim. Kira-kira berani enggak? Saya enggak berani mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an. Saya enggak berani. Apalagi berkata qala Jibril alaihi salam fil Qur'anil Karim. Meskipun saya pun tahu Al-Quran itu bukan ucapan Jibril, tapi wahyu Allah melalui Jibril. Dan kita pun tahu Al-Quran itu wahyu Allah melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya juga tidak mungkin berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi kalau berhadapan dengan orang yang nyeleneh, itu harus dilawan dengan cara yang nyeleneh. Supaya apa? Dia terbentur dengan kenyelenehannya. Paham maksud saya? Sekali lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, ini aneh. Tapi supaya mereka ini semakin paham bahwa itu aneh, lebih baik dihadirkan ungkapan yang lebih ekstrim supaya mereka paham. Daripada ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran, lebih baik berkata saja qala Jibril alaihi salatu wassalam fil Qur'anil Karim. Kira-kira mereka bingung atau enggak? Pasti akan lebih bingung. Masa Quran dikatakan sabda Rasul? Daripada berkata Quran sabda Rasul, lebih baik Quran itu sabda Jibril. Ya kan? Kan dasar ayatnya tegas. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu perkataan Jibril yang mulia. Nah, coba. Tapi nggak mungkin kita berkata demikian. Karena ini mau membuat sensasi, mau membuat keanehan, mau membuat kegaduhan, mau membuat sesuatu yang aneh-aneh. Tetapi aneh-anehnya itu nanggung. Kegaduhannya itu nanggung. Daripada nanggung lebih baik apa? Sekalian.
Iya kan? Tahu maksud saya? Ini supaya mulai berpikir, oke? Memang kita dihadapkan pada fakta real. Sekarang itu ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Kalau yang Pondok Az-Zaitun itu bisa saya kategorikan ekstrim kiri. Ekstrim kiri. Ini maunya modernis, Islam modernis. Kalau Islam modernis secara makna saya bisa terima. Maksudnya sholat berpakaian dengan cara yang necis, pakai jas, pakai dasi, itu necis, bagus. Menghadap Allah dengan cara apa? Yang bagus, tampilannya. Oke. Tapi jangan ekstrim sampai mengharamkan sarung. Itu kan sarung diharamkan. Iya kan? Tapi jas diutamakan. Ya maunya bagus, tapi kadang-kadang terjebak jatuh pada ekstremisme di situ. Ini saya pahami sebagai cara pemahaman modernis. Saya bisa menerima itu sebetulnya secara substansi, tapi implementasinya itu yang saya kurang bisa terima. Ya, dari sisi itu. Sampai-sampai pada memunculkan soal apa tadi? Imam sholat di bagian soft depan sampai ada yang non-muslim. Ini kan tidak pernah terjadi dalam tradisi Islam generasi terdahulu. Nggak ada pernah begitu. Yang ada begitu cuma di Indonesia itu. Jadi ini modernis yang sudah lompat pagar. Kalau modernis masih diterima. Kalau sudah lompat pagar, kita juga harus mulai menata kembali, jangan sampai lompat pagar. Saya senang kalau waktu saya di Jepang nggak ada orang sholat itu pakai sarung. Di masjid besar-besar itu nggak ada sholat pakai sarung. Semua sholat itu pakai jas rapi. Ya namanya orang Jepang ya pakai jas. Dan kebetulan yang mendakwahkan Islam di Jepang sana itu kebanyakan orang-orang Turki. Orang Turki itu kalau sholat menggunakan jas, pakai celana, pakai kaos kaki. Itu orang Turki. Jadi tampilannya itu, wah Islam itu keren. Iya keren. Kalau di sini kan Islamnya kayak apa? Pakaiannya, pakai kaos oblong, sarungan. Nggak menarik gitu. Kalau saya itu maunya itu Islam tampil wah, saya sepakat, setuju. Dalam arti rapi. Tapi jangan sampai blong. Apa itu blong? Lompat pagar. Lompat pagar itu yang harus diluruskan. Ini yang ekstrim apa tadi? Kiri. Ya, kiri. Ada juga yang ekstrim kanan. Mungkin maunya itu bagus, tetapi lompat pagar. Apa contohnya? Sama-sama bicara Quran. Kalau yang di sini lompat pagarnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ini sudah lompat pagar. Ya. Tapi yang ekstrim kanan juga ada yang lompat pagar. Ini bukan modernis, tapi mengikuti tradisi salaf. Salaf itu apa? Generasi terdahulu. Baik atau tidak? Baik. Generasi salaf itu baik. Terdahulu itu baik, harus kita contoh. Tetapi sekali lagi, jangan lompat pagar. Lompat pagarnya apa itu contohnya? Lompat pagarnya contohnya begini. Nggak ada itu Nabi memberikan contoh mencium Al-Quran. Ada kan begitu? Ada yang berkata begitu kan? Nggak ada contohnya. Nabi membaca Al-Quran, kemudian mencium. Nggak ada contoh. Generasi sahabat nggak ada contoh. Sepertinya ini benar, tapi lompat pagar. Pertanyaan sekarang, pada zaman Nabi, mushaf Quran sudah ada belum? Nggak ada. Bagaimana mungkin bendanya saja nggak ada, kemudian dicium-cium oleh Nabi? Jadi Nabi itu nggak pernah memberikan perintah mencium mushaf, juga nggak ada perintah melarang mencium mushaf. Lalu bagaimana bisa muncul? Jangan mencium mushaf Quran, karena Nabi nggak ada contohnya. Ini sudah lompat pagar ini. Sebetulnya nggak perlu dibicarakan itu karena bendanya nggak ada. Tapi kenapa ada larangan kayak begitu? Ini namanya apa? Lompat pagar. Sama-sama lompat pagar.
Tapi mengatasnamakan apa? Yang satu modernitas, yang satu salaf. Tapi kedua-duanya, kalau ditegur dengan Al-Quran, afala ta'qilun, apakah kamu nggak berakal? Mushaf di zaman Nabi nggak ada. Bagaimana mungkin kita memberikan pernyataan jangan mencium mushaf karena nggak dicontohkan oleh Nabi? Mushafnya saja tidak ada. Paham maksud saya? Jadi sekarang ini cara berpikir itu aneh-aneh. Ada yang berpikir ekstrim kanan, ada yang berpikir ekstrim kiri. Kadang-kadang saya lihat gimana ya orang-orang ini cara beragama ke aneh. Jangan mencium mushaf karena nggak ada contohnya Nabi. Ada apa mushaf dicium-cium? Ya memang nggak ada contohnya. Wong Nabi aja nggak tahu mushaf itu kayak apa, disusunnya kayak apa. Itu kan baru muncul pada masa Khalifah Utsman ibn Affan, baru dibuat mushaf satu begini. Nabi nggak ada. Kalau kita nggak belajar agama secara lengkap, kayaknya omongan dari dua belah pihak ini ada benernya. Padahal sudah lompat pagar. Oke, makanya jangan beragama itu ekstrim. Maksudnya ekstrim kanan lompat pagar, ekstrim kiri lompat pagar. Kalau beragama secara benar, pasti nggak akan lompat pagar. Jadi inilah yang harus kita bisa praktekkan dalam hidup, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau ada yang mau tanya, silakan. Ada? Oh, silakan. Ya. Bagaimana Jibril menyampaikan pewahyuan kepada Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu unik. Al-Quran itu ketika diterima oleh Nabi, itu para sahabat tidak bisa melihat secara langsung bisa membedakan ini saat Nabi menerima wahyu atau tidak menerima wahyu. Sebelum ada peristiwa itu berulang. Pada awalnya mereka nggak paham. Tapi Nabi sendiri ketika menjelaskan, barulah mereka paham. Salah satu contohnya apa? Ketika Nabi itu berkeringat, mengucur deras. Nah, itu salah satu tanda bahwa beliau sedang menerima wahyu. Dari situlah peristiwa itu berulang, maka para sahabat baru paham. Sebelumnya nggak paham. Nabi sendiri baru menceritakan. Barulah mereka paham. Jadi memang wahyu itu, apakah malaikat Jibril itu menyampaikan pewahyuan itu kata demi kata seperti apa bentuknya, para sahabat nggak tahu. Saya pun juga nggak bisa menerka-nerka. Tapi yang jelas, ketika Al-Quran itu diterima oleh Nabi, Nabi kemudian memerintahkan kepada sahabat, tulis seperti ini. Tulis seperti ini. Baru para sahabat menulis. Jadi kalau Nabi mengatakan, tulislah, berarti itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya para sahabat itu langsung paham. Makanya dituliskan dalam satu lembaran-lembaran. Nah, dari sinilah kita bisa tahu. Dan para sahabat memang ketika membersamai Nabi SAW tidak selalu dalam setiap saat. Kadang bersama sahabat ini, kadang bersama sahabat itu, kadang bersama sahabat ini. Jadi untuk menentukan itu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala atau bukan, para sahabat semua itu berkumpul. Apakah betul ini yang diterima oleh Nabi? Iya, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ditulis. Begitu selektifnya para sahabat untuk menentukan ini wahyu, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkasnya seperti itu. Untuk detailnya saya nggak bisa jelaskan. Baik, ada yang lain? Kalau nggak ada, mudah-mudahan nggak ada. Ya. Ini masih ada konsep azaitunnya nggak?
Hmm. Hmm. Gimana? Nggak jelas. Hmm. Hmm. Ya, baik. Pertanyaan bagus. Jadi ringkasnya begini. Jadi kalau ada orang mencium Al-Quran, ya, itu sebetulnya nggak perlu dipersoalkan, ya kan? Orang mencium Al-Quran itu mungkin maksudnya dia sangat mencintai Al-Quran, ya, sangat memuliakan Al-Quran. Toh mencium juga bukan sesuatu tindakan yang negatif. Tapi kalau sampai ada pelarangan, tidak usah mencium-cium Al-Quran. Kenapa Al-Quran dicium-cium? Tidak ada contohnya dari Nabi. Pernyataan seperti ini kan sebetulnya tidak arif. Iya kan? Tahu maksud saya? Kalau sampai ada pelarangan, maksudnya ada itu, tapi nggak saya sebut nama. Ada yang berkata, ada apa Al-Quran itu dicium-cium mushafnya itu? Kan ada yang berkata gitu kan? Dan kalau saya nggak sebut nama pasti sudah paham. Ini sebetulnya nggak perlu diungkapkan kayak begitu, sampai melarang-melarang begitu. Toh orang mencium Al-Quran itu sebagai tindakan cintanya terhadap Al-Quran, mushaf Al-Quran. Dan kalaupun dilarang, pelarangan itu sebetulnya tidak relevan pelarangan itu. Kenapa? Yang dilarang mencium mushaf, sementara mushaf pada zaman Nabi tidak ada. Jadi kalaupun Nabi melarang juga nggak ada buktinya, Nabi memerintahkan juga nggak ada buktinya. Jadi ada apa melarang-larang orang mencium Al-Quran, mencium mushaf Al-Quran? Nggak relevan, gitu kan? Ya. Jadi saya sepakat dengan panjenengan sebetulnya. Mau dicium Al-Qurannya boleh, mau tidak dicium juga boleh. Asal jangan sampai ada keyakinan kalau tidak mencium Al-Quran dosa, nggak begitu. Asal tidak dijadikan bagian dari syariah, hanya kebiasaan. Tapi kebiasaan yang tidak menyalahi syariah. Sama seperti sampean kalau kita ini mencium tangan orang tua kita, mencium tangan orang tua kita, ada nggak yang diajarkan oleh Nabi? Itu masalahnya. Jadi persoalannya bagaimana kita ini arif bijak. Yang tidak diatur jangan diatur-atur. Maksudnya begini, kalau syariat Islam itu tidak mengatakan sesuatu konkret, jangan coba kita ngatur-ngatur. Nanti lebih pintar daripada Nabi. Dan kebanyakan orang-orang sekarang itu meletakkan posisinya itu melebihi dari Nabi meskipun tidak mengaku secara terus terang. Membuat syariat baru. Jadi kalau misalnya jangan mencium mushaf Al-Quran, ada apa? Nggak ada contohnya dari Nabi. Ini kan melebihi Nabi sendiri. Nabi sendiri nggak tahu mushaf kayak apa, iya kan? Nah, itu yang saya maksud. Sekali lagi, kita ini hidup di dua kutub ekstrim. Ada yang ekstrim kiri, ada yang ekstrim kanan. Ekstrim kiri lompat pagar, ekstrim kanan lompat pagar, semuanya harus dihindari dan harus dengan hujah yang kuat. Bukan sekedar menyatakan sesuatu. Kita diberikan potensi nalar. Afala ta'qilun. Jangan sekedar percaya kepada siapapun jika tanpa dalil dan tanpa argumentasi yang kuat.
Jangan terkesima dengan pakaian. Jangan terkesima dengan tampilan. Karena itu kadang-kadang membuat nalar kita tumpul. Hanya kita melihat casingnya. Makanya kita dilarang untuk taklid dalam arti taklid buta. Siapapun. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Katanya saya dapat itu sedikit. Iya, oh, makanan lagi.